Halo, selamat datang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan kami beranggotakan saya sendiri, Krismas Pranata Tarigan, Feby Emilia Simbolon, Aldriansyah Umaldi Harahap, Wilda Artari Sitorus, Sulpiana Aritona. Etika manajemen adalah sekumpulan standar, kepercayaan, dan juga pemikiran manusia atas tindakan yang dilakukan pada sebuah organisasi yang dapat menimbulkan manfaat atau kerugian bagi organisasi atau perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu entitas pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya di mana ia berada. Istilah lingkungan sekitar ini meliputi konsumen, supplier, karyawan, kreditur, lingkungan, komunitas, masyarakat, dan sosial perusahaan merupakan bagian dari etika bisnis. Pendekatan etika bisnis menurut founder Ambassador R.A. Wagley. 1. Utilitarian approach. 2. Individual rights approach. 3. Justice approach. Etika manajemen dalam mengambil keputusan. Yang pertama yaitu justice atau adil, fidelity atau kesesuaian, autonomi atau otonomi, non-malfeasancy atau tidak mencederai, yang terakhir beneficiency atau memberi manfaat. Mengukur etika manajemen. 1. Manfaat atau benefits. 2. Pemenuhan hak-hak atau rights. 3. Prinsip keadilan atau justice. 4. Sifat pemeliharaan. Mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. 1. Pelatihan etika. Sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan pada kenyataannya memerlukan waktu dalam mewujudkannya. Dengan demikian, etika dalam bisnis maupun etika dalam manajemen perlu adanya pembiasaan-pembiasaan yang diberlakukan kepada pelaku organisasi dari mulai level tertinggi hingga terendah. 2. Advokasi etika. Advokasi etika adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar etika. Motivasi internal dan eksternal untuk penerapan CSR yaitu A. Eksternal. 1. Penggerak untuk adopsi standar seperti ISO 26000 dan OHSAS 18001 serta adopsi inisiatif CSR beragam dan tergantung pada karakteristik organisasi dan interaksi di lingkungan organisasi. 2. Keterkaitan dengan teori etika, di mana terdapat keyakinan bahwa CSR secara moral adalah sesuatu yang benar untuk dilaksanakan. Itulah sebabnya organisasi harus bertanggung jawab secara sosial. Dan yang kedua yaitu internal. Dan internal juga ada dua, yaitu yang pertama, adopsi standar sosial dan inisiatif CSR, meningkatkan lingkungan kerja dan membuatnya lebih berkelanjutan dengan meningkatkan hubungan antara karyawan dan organisasi serta antar rekan kerja. Dan yang kedua, organisasi yang telah mengadopsi standar sistem manajemen internasional lainnya dapat termotivasi untuk mengadopsi ISO 26000 karena standar sosial sering selaras dengan standar lain seperti ISO 14001. Mengevaluasi kinerja sosial perusahaan. Evaluasi kinerja adalah penilaian dan peninjauan berkala terhadap karyawan di tempat kerja. Manfaat dari evaluasi kinerja antara lain meningkatkan kepuasan dan retensi kerja, meningkatkan kinerja dan profitabilitas, mengidentifikasi kandidat untuk promosi, memberikan bantuan bagi karyawan yang membutuhkan pelatihan. Evaluasi kinerja bertujuan untuk memberikan penilaian dan tinjauan langsung kepada karyawan secara reguler. Fungsi etika dalam bisnis. 1. Meningkatnya harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Perusahaan yang tidak berhasil menjalankan bisnisnya secara etis akan mengalami sorotan, kritik, bahkan hukuman. 2. Mengapa perusahaan dan para pekerja harus bertindak secara etis adalah agar mereka tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan stakeholders lainnya. 3. Penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Tanggung jawab sosial kepada konsumen. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial ketika menghasilkan produk dan menjual produknya. 2. Tanggung jawab kepada karyawan. Perusahaan haruslah memperlakukan karyawan dengan baik sesuai dengan hak mereka. Bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan pihak perusahaan kepada karyawan adalah memberikan gaji sesuai dengan jam kerja yang dihabiskan karyawan, memberikan asuransi kesehatan beserta tunjangan, memberikan kenaikan gaji apabila terjadi laju inflasi. 3. Tanggung jawab kepada pemegang saham.
Tanggung jawab yang dapat dilakukan perusahaan kepada pemegang saham adalah tidak menggelapkan laba perusahaan dan tidak mengurangi keuntungan para saham. Contoh studi kasus. Kasus yang pernah populer di tahun 2001 yaitu mengenai perusahaan Ajinomoto, yaitu fatwa MUI yang mengharamkan Ajinomoto sebab berdasarkan penelitian bahan baku Ajinomoto ditengarai dicampur dengan lemak babi sehingga masyarakat langsung tersentak dan 4 pimpinan Ajinomoto jadi tersangka karena melanggar undang-undang konsumen. Jokarda selaku manajer PT Ajinomoto mengakui di media massa menggunakan baktosinotone yang diekstraksikan dari daging babi hanya untuk menggantikan polipepton yang biasa diekstraksikan dari daging sapi. Alasan mereka menggunakan baktosoiton atau ekstrak babi karena lebih ekonomis dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan dampak positif. Dalam jangka menengah, Ajinomoto memang telah berhasil menjadi idola tiap orang untuk dijadikan sebagai penyedap rasa makanan. Sebelum kasus ini terungkap dan PT Ajinomoto menjadi 36 perusahaan makanan dan menjadi minuman terbesar di dunia dengan pendapatan 5 miliar US dollar. Dampak negatif, kerugian yang signifikan dialami PT Ajinomoto. Banyak negara di seluruh dunia, terutama pada negara mayoritas Islam, menghentikan impor produk Ajinomoto. Di Indonesia saja, produk yang telah beredar dalam kurun waktu 2-3 minggu terhitung 3 Januari 2001, jumlahnya sekitar 10.000 ton, akan serentak disita di seluruh Indonesia. PT Ajinomoto juga harus ganti rugi kepada pedagang dengan total 55 miliar. Agar kasus ini tidak terulang lagi, maka pemerintah membentuk badan yang menangani pengawasan obat dan makanan atau BPOM. Sebelum suatu produk dikeluarkan, maka terlebih dahulu diserahkan pada BPOM untuk diuji kelayakannya. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah pengucapan kata. Kita hanyalah manusia yang